ceritanya? Cerita semuanya dirubah. Bang Tajir sekarang perannya jadi... Lu tahu sendiri, ini ceritanya kayak apa juga gue nggak paham. Kom, gue nggak ngerti nih apa yang harus gue baca. Sekarang lu gosok deh. Wih, Hansip, kenapa lo pakai tentara Republik begini? Gara-gara sandiwara semalam nggak dapat peran. Begini, muter-muter aja keliling kampung biar tampil beda. Hansip, sekarang lo keliling kampung, bilangin sama orang-orang suruh nonton sandiwara gue, ya? Tiap yang nonton gue kasih ceban-ceban. Siap, Komandan. Bang Olga, batuk ya? Itu kan kagak ada asapnya. Kalau sutradara emang begitu. Ngerokok walaupun nggak ada asapnya, tetap harus batuk. Udah kelar, udah licin. Ya Allah, Kokom. Aduh. Bagaimana sih lo, Kom? Lo ngeselin banget sih, Kom. Kan gue suruh gosokin supaya kagak lecek. Kenapa huruf-hurufnya pada bercerai? Aduh, pada berantakan kemana nih, Kom? Wah, terus bagaimana dong? Bang Olga sebagai sutradara, Bang Olga harus menciptakan ide-ide cerita untuk sandiwara yang membuat dan menghasilkan mahakarya. Kalau sutradara mau bikin cerita yang mahakarya gitu, biasanya merenung. Nah, merenungnya itu ya ke luar negeri. Ke Afrika, ke Jepang, ke Belanda, ke Jerman. Kayak gitu, Bang. Nggak usah sampai ke luar negeri, ngabisin biaya. Terus kemana? Bencong jam. Tapi ya, gue boleh buat itu sudah tuntutan perang. Pak Udin, dari mana aja berkeliaran kayak kambing? Hampir dong. Pak Jenderal, kenapa jadi bencong begini? Ini tuntutan peran. Olga sekarang jadi sutradara. Saya kebagian peran sebagai bencong Jepang. Makanya saya mesti latihan. Berarti tuh kreatif tuh sutradaranya tuh. Tapi mestinya Pak Jenderal kalau menjadi bencong Jepang, pakai baju perempuan Jepang dong. Iya ya. Nah, nanti ya Pak Jenderal, kalau udah punya kostum Jepang, pakai pakaian perempuan Jepang, baru latihan di rumah saya. Oke deh, kalau begitu saya mesti cari pakaian wanita Jepang dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya tercipta juga ide sandiwara yang akan menjadi mahakarya nantinya. Kokom, Bang Olga sudah menemukan cerita yang mahakarya. Wah, hebat, Bang. Terus ceritanya bagaimana? Ceritanya masih belum jelas, Kom. Tapi yang pasti Kokom harus minta maaf sama Rika. Kokom bilang sama Rika, Kokom tidak akan mengganggu lagi hubungan Rika sama Bang Olga. Oh gitu. Ye. Terus sekarang Kokom berangkat nih ke sono ya? Nanti tunggu komando dari sutradara. Mari menyusun sakura bunga sakura. Mami, bagaimana kalau nama papi diganti saja jadi Tajiro? Karena Sabulet ya? Aduh, Papi. Entu mah nama Jepang dicampur sama Ambon. Udah deh, kagak usah ngomongin nama dulu.
Pan kita belum tahu bagaimana jalan ceritanya. Kita jadi apa? Terus berantem sama siapa? Udah. Mam, bagaimana kalau Rika kita ajak main sandiwara? Ha? Aduh, Pi. Papi tahu kagak? Tadi malam si Rika entu ke rumah temennya. Dia ngambek, Pi. Katanya dia kagak diperhatiin di rumah ini, dicuekin. Wah, brengsek Rika. Udah besar mau diperhatiin orang saja. Ya udah, kita latihan di rumah Udin yuk. Ayo. Bang Olga, peran Kokom nih udah mantep nih sekarang. Nah, sekarang jalan cerita sama peran-peran yang lain tuh bagaimana tuh? Bagaimana ceritanya? Kokom, lu harus tenang. Gue sebagai sutradara profesional nggak sembarang untuk bisa mengeluarkan ide yang mahakarya. Ya. Itulah sang sutradara. Jadi, Bang Olga harus merenung dengan konsentrasi. Ayo deh, oke. Oh, Kokom. Mau tanya, Babe lu mana? Jalan ceritanya bagaimana? Ha? Hai. Apa itu? Ayo. Sutradara lagi merenung buat bikin ide cerita yang mahakarya. Jadi peniti jatuh aja bisa ngerusak konsentrasinya. Nah, sekarang cerita sama peran-perannya mesti nunggu ya. Hai. Oh, nungging, ha? Mana sih pacar gue kagak muncul-muncul? Jangan-jangan dia jadi gila nih gara-gara sandiwaranya yang berantakan. Apa kabar? Tuh kan bener kan dia jadi gila? Kenapa jadi begini Mas John? Ada sandiwara ulangan. Olga yang jadi sutradara. Eke kebagian peran sebagai bencong Jepang. Terus gue jadi apa? Mana Eke tahu? Gimana kalau gue jadi Jepang Betawi? Itu mah tergantung sutradara. Kom, emangnya kalau nyari ide sampai selama itu ya merenungnya, ya? Ya gitu, namanya juga bikin mahakarya. Kuno. Nggak salah, benar. Biasanya sutradara yang lain 6 tahun baru jadi. Akhirnya mendapatkan juga ide yang sangat mahakarya. Spektakuler. Terus bagaimana ceritanya? Cerita semuanya dirubah. Bang Tajir sekarang perannya jadi pengemis, tukang minta-minta. Enggak, yang bener aja. Gue beli kelewang bro duit, baju bro duit. Enak aja langsung jadi gembel. Mpok Sopi perannya tukang jamu gendong. Wih, kagak bisa begitu gak? Gue kagak mainan dalam negeri, peran-peran dalam negeri internasional gue mainnya jadi geisha. Heh, pada diem gak? Kalau sutradara menentukan peran harus diterima. Kalau nggak mau terima peran dari sutradara, tidak ikutan sandiwara. Pok Sopi dan Bang Tajir. Iya. Oke. Sekarang Bang Tajir harus latihan. Bang Tajir sama Pok Sopi harus keliling-keliling kampung. Waduh, gua jualin nih kelewangnya. Akhirnya kesampean juga gue kawin sama si Sarmila. Biar kata cuma di atas panggung sandiwara, tapi kan yang penting sah. Gue cerdas juga sebenarnya. Wih. Lagi ngapain sih Sarmila? Ayo lagi latihan stretching. Jadi instruktur senam. Kali aja nanti di panggung peran Edi ganti. Kagak bakalan dirubah. Gua bos produksi ini, ya. Jadi adegan kita cuma akad nikah di atas panggung. Makanya abang mau ngajakin Sarmila pergi ke mall. Oh, jadi latihan ijab kabulnya di mall? Ya kagak. Maksudnya kita ke mall belanja.
baju-baju akad nikah yang mewah-mewah. Kalau gitu ayo mau berlian jadi celing gitu. Oh iya, tenang itu sih. Yuk. Yuk. Kalau perlu nih, lo nggak usah balik-balik lagi ke rumah lo. Masa lo anak satu-satunya nggak dikasih perhatian sih sama orang tua lo? Nah itu dia, mereka tuh asiknya berantem mulu. Kagak mikirin gimana perasaan gue. Hehehe. Aduh, Rohaye. Lu tuh dari semalam ya, ngompor-ngomporin si Rika terus. Seharusnya lu ngasih nasihat yang baik. Bukannya malah ngomporin yang kagak benar. Rika, seharusnya lu tuh tunjukin sama orang tua lu tuh lebih dewasa lu. Dan lu tuntun mereka bagaimana cara membina rumah tangga yang baik dan bagaimana menghadapi anak yang baik. Bukannya lu pergi dari rumah. Pokoknya Rika sekarang harus pulang. Pastinya Rika tuh lagi nungguin di rumah, ya? Leni, ayo dong cepetan. Kita kan mesti latihan. Hah? Kok Jenderal jadi bencong Jepang? Urusannya apa nih? Jim, lu hari nggak makan, Jim. Sian. Lu minta-minta. Eka kan belum dapat tarikan. Mertua gue jadi jampang. Kasihan, Bu. Kasihan, Bang. 2 hari nggak makan, Bang. Ya. Nih, gua kasih. Makasih. Ayo dong, cepetan kita kan mesti latihan. Iya, darling. Ini gue nggak ngerti apa urusan sini. Macem-macem aja. Gue jadi gembel. Mertua gue jadi jampang. Jamu nih mas, jamu mak prat, dijamin langsung sepet. Jamu mas, jamu tolak miskin, habis minum jamu langsung kaya. Jamu, Mami. Ingat pulang loh. Mami ngapain? Terserah Mami deh, bukan urusan lo. Mami mau jadi tukang jamu kek, mau jadi hantu belau kek, bodo amat. Jamu nih mas. Mami, jamu tolak miskin, tolak balik kan. Mami pasti berantem sama papi sampai pagi. Terus Mami diusir sama papi. Terus Mami jadi tukang jamu buat ngelanjutin hidupnya. Ya kayaknya gitu.